Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gak usah ke depan Pak, insyaallah. Duduk aja Pak. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang mulia. Dunia tempat tinggal kita sekarang ini dibagi-bagi lebih daripada 200 negara. Setiap negara membuat usaha ingin mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana rakyatnya supaya bahagia, hidup, aman, sejahtera. Maka setiap negara membuat usaha macam-macam. Ada yang memajukan perdagangan, memajukan pertanian, memajukan industri, memajukan pembangunan, memajukan pertambangan, dan lain-lain. Tapi dunia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam ini, pencipta seluruh manusia, memberitahu bahwa kebahagiaan manusia itu dalam agama. Kebahagiaan manusia itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia ini taat kepada Allah, dia kaya, Allah akan bahagiakan. Dia miskin, dia taat kepada Allah, Allah akan bahagiakan juga. Petani yang besar, dia taat kepada Allah, Allah bahagiakan. Petani yang kecil pun, kalau dia taat kepada Allah, Allah bahagiakan. Demikian juga pedagang yang besar, kalau taat kepada Allah, amalkan agama, Allah bahagiakan. Pedagang kecil pun, kalau dia taat kepada Allah, Allah bahagiakan. Allah meletakkan kebahagiaan manusia ini dalam agama yang sempurna. Kemajuan-kemajuan keduniaan, perdagangan, pertanian, industri, pembangunan, dan sebagainya, tidak disertai dengan agama, bukan membawa manfaat, tapi akan membawa madarat. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kaum Madian sangat maju dalam perdagangan. Allah utus Nabi Syu'aib kepada kaum Madian bahwa kejayaan bukan dalam majunya perdagangan, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, tidak mau ikut kepada Nabi Syu'aib. Allah turunkan azab kepada kaum Madian, yaitu Allah turunkan hujan, tapi bukan hujan air, hujan api hadirnya. Kaum Sabah sangat maju dalam bidang pertanian, sehingga kalau kita membawa keranjang kosong di atas kepala kita, lewat saja masuk di perkebunan kaum Sabah, begitu keluar keranjang itu penuh dengan buah-buahan. Saking suburnya, Allah utus 3 orang nabi kepada kaum Sabah, memberitahu bahwa kesejahteraan bukan dalam maju pertanian, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, Allah turunkan azab. Negeri yang tadinya subur makmur, hijau royo-royo, menjadi kering kerontang tandus hadirnya mulia. Begitu juga di Quran Allah jelaskan ada satu kaum namanya kaum Samud. Mereka sibuk dalam pembangunan, membuat rumah-rumah tempat tinggal yang kokoh, gunung batu dipahat, dibuat ruangan-ruangan. Allah utus Nabi Saleh alaihissalam memberitahu kepada mereka bahwa kejayaan hidup bukan dalam memiliki rumah-rumah yang bagus, rumah yang kokoh, tetapi dalam agama, dalam taat kepada Allah.
Kaum Samud membantah, tidak mau ikuti ajakan Nabi Saleh. Allah turunkan azab, yaitu dengan suara saja. Menurut riwayat, suara teriakan malaikat. Riwayat lain mengatakan suara halilintar yang frekuensinya sedemikian rupa sehingga kaum Samud mendengar suara itu jantungnya copot semuanya. Kaum Ad, mereka berpendapat bahwa kemajuan itu ada dalam kesehatan tubuh, dalam kekuatan tubuh. Maka kerjanya adalah olahraga, training terus. Bagaimana menyehatkan badannya, menguatkan badannya. Sehingga berhasil. Tinggi daripada kaum Ad itu disebutkan dalam hadis 30 meter. Lebar dadanya antara 7-8 meter. Kekuatannya, kalau dia pukulkan tangannya kepada batu, batu hancur. Pohon korma dicabut dengan tangan kosong hadirnya. Allah utus Nabi Hud alaihissalam memberitahu bahwa kebahagiaan, kemajuan bukan dalam kekuatan tubuh, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membantah, sibuk saja olahraga, tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan azab, yaitu Allah turunkan angin sorsor 7 malam 8 hari meniup terus menerus, sehingga mereka semua tumbang, hadirin yang mulia, seperti pohon-pohon korma yang tumbang. Demikian di Quran dijelaskan banyak perkara ini, usaha-usaha manusia ingin mendapatkan kesuksesan tapi tidak menyertakan agama dalamnya, bukan manfaat tapi madarat, hadirin yang mulia. Kaum Nabi Nuh adalah mereka berpendapat kalau jadi golongan mayoritas hidup akan menang, akan berkuasa, maka kerjanya adalah kampanye saja supaya menjadi golongan yang terbanyak. Mereka berhasil menjadi golongan yang mayoritas. Orang yang beriman hanya kurang lebih 82 orang saja. Walaupun mereka mayoritas dan berkuasa, tidak mau mengamalkan agama, Allah datangkan azab, yaitu Allah datangkan banjir, sehingga semuanya binasa kecuali yang beriman yang naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin yang mulia, betapa penting agama bagi kehidupan kita ini. Agama ini bukan hanya untuk bekal hidup di akhirat, bahagia di dunia pun dengan agama. Kestabilan ekonomi dengan agama, keamanan dengan agama, kesehatan dengan agama, kesejahteraan dengan agama. Di zaman Rasulullah SAW, kalau ada keluarga Nabi atau keluarga sahabat mengadukan kesulitan ekonomi, sebagai jawabannya Rasulullah membacakan ayat Quran, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat dan bersabar atasnya. Memerintahkan salat bukan sekali dua kali terus menerus. Kami tidak minta rezeki daripada kamu, kamilah memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Jalan keluar daripada kesulitan ekonominya hadirin adalah perintahkan. Kalau kesulitan ekonomi itu dalam keluarga, gerakkan semua ahli keluarga untuk salat. Kalau kesulitan ekonomi itu ada di satu kampung, gerakan satu kampung untuk salat semua, jangan ada yang tidak salat. Kalau ekonomi itu rusak di satu negara, gerakan rakyat negara itu untuk salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bereskan masalah-masalahnya. Hadirin yang mulia, hari ini kita lupa, sibuk dalam memajukan perkara-perkara dunia dilupakan. Sehingga di Indonesia ini hadirin mayoritas bukan golongan kecil tidak sholat, hadirin yang mulia. Tidak ke masjid, tidak taat kepada Allah. Mereka sibuk dalam perkara dagang, tani, industri dan sebagainya, tapi tidak penting kepada agama. Dalam hadis disebutkan hadirin, kesusahan-kesusahan yang datang kepada kita ini, di antaranya akibatnya ada yang tidak sholat. Kalau ada di satu kampung satu orang saja tidak sholat, dia membawa susah hidup kepada 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Bukan mustahil kesulitan hidup yang dialami oleh kita ini dari akibat banyaknya yang tidak sholat. Kadang-kadang dalam rumah tangga kan sendiri ada yang tidak sholat. Maka ini usahakan hidup ikut kepada pedoman Quran.
kepada nasihat Rasulullah SAW. Gerakan semua dalam rumah tangga kita, sholat semuanya. Pasti ekonomi kita akan diperbaiki oleh Allah. Rumah tangga akan disejahterakan, dibahagiakan. Kebahagiaan manusia tidak bisa dibina dengan rumah yang bagus, pakaian yang indah, makanan yang enak, tanpa agama hadirnya. Hanya dengan agama hidup akan bahagia. Kalau di Jakarta nih ada kata-kata, dia bilang gubuk derita. Karena tinggal di gubuk hidup menderita. Sebetulnya kata ulama yang bikin menderita orang itu bukan gubuknya, tapi dosa-dosanya hadirnya. Nabi Ibrahim dapat cobaan daripada Allah. Dibakar oleh Namrud dalam api 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Kondisi api lebih buruk daripada gubuk. Tapi karena Nabi Ibrahim orang yang taat kepada Allah, di dalam api dibahagiakan hadirin mulia. Bukan hanya tidak terbakar, tidak kepanasan, sejahtera, dapat makan, dapat minum. Ini contoh di Quran bahwa kalau kita taat kepada Allah, apakah kita kondisi kaya atau miskin, pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dunia tidak paham atas perkara ini. Dulu untuk memperbaiki, memberikan paham kepada dunia perkara ini, kepada umat manusia, Allah utus nabi-nabi. Nabi demi nabi diberitahu bahwa kejayaan ada dalam taat kepada Allah, dalam agama. Sekarang setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Tetapi nasihat ini, hak ini harus disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan, memberitahu dunia bahwa taat kepada Allah itu sangat penting, mengamalkan agama itu sangat penting untuk manusia supaya bahagia. Nabi tidak ada lagi. Ini adalah menjadi tugas kita sekalian selaku umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah muliakan, diberikan tugas kenabian. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia, mengajak manusia berbuat baik dan mencegah mereka daripada berbuat mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sahabat radhiyallahu anhum konsentrasi, tawajuh kepada kerja ini, bagaimana menghidupkan agama, bagaimana agama tersebar di mana-mana, mereka dakwah, konsentrasi, sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk industri, untuk pertanian, untuk perdagangan. Tapi wallah, dengan konsentrasinya kepada agama, Allah berikan keberkahan. Di zaman Sayyidina Umar, Persia ditalukan, kekayaan dari Persia ngalir ke Madinah hadirin. Sehingga sahabat ketika itu mempunyai kekayaan 3 miliar dinar hadirin. 3 miliar dinar, angka 3 dengan nolnya 9. Nah, padahal mereka tawajuh kepada agama. Allah datangkan juga dunia kepada mereka. Dan mereka berkuasa, jadi gubernur di Mesir, jadi gubernur di Yaman, jadi gubernur di Syam, jadi gubernur di Persia. Di mana-mana mereka memiliki kekuasaan. Dan ekonomi bagus, mantap. Sekarang orang Indonesia merdeka dari sejak tahun 45 sampai 2015, kurang lebih 70 tahun. Sibuk dalam perkara dagang, tani, kerja, tinggalkan usaha agama. Sehingga sebagian besar umat Islam tidak sholat, tidak ke masjid. Apa kekayaan kita hadirin? Bukan punya kekayaan, tetapi kita punya hutang sekarang hadirin. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri hadirin. Sahabat tawajuh kepada agama, datang kekayaan dalam tempo kurang lebih 30 tahun, 3 miliar dinar. 3 miliar dinar itu, 3 dengan nolnya 9. Kalau dikalikan rupiah, 1 dinar itu kurang lebih, bahkan lebih daripada 2 juta rupiah. Berarti 6.000 triliun rupiah hadirin. Kekayaan sahabat. Jumlah sahabat ketika itu belum mencapai lagi 10 juta. Kekayaannya sedemikian rupa. Karena tawajuh kepada agama. Kita bangsa Indonesia, kalau tawajuh kepada agama, usaha dengan keras. Jangan sampai ada satupun orang Islam di Indonesia yang tidak sholat. Ke masjid semuanya, masjid makmur. Pasti Allah akan rubah ekonomi kita hadirin ya.
Allah robah keberkahan hidup hadirin mulia. Walaupun penghasilan kita katakan kecil, tapi kalau agama wujud diberkahi, artinya cukup. Tapi walaupun penghasilan kita besar, tidak wujud agama dalam kehidupan kita, tidak ada keberkahan, kurang saja, tidak pernah ada kecukupan. Sebagaimana terjadi di dunia hari ini, kita pergi ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, gaji besar. Tapi kalau kita tanya kepada mereka bagaimana, semua mengatakan not enough, tidak cukup. Padahal gajinya besar, karena tidak berkah hadirinnya. Ajib hadirin, London Economic School mengadakan penyelidikan di dunia ini. Dalam zaman modern seperti ini, mereka ingin tahu negara rakyat mana yang paling bahagia di zaman sekarang ini. Ini tim bukan orang Islam, bekerja sungguh-sungguh secara ilmiah, menyelidiki rakyat mana yang paling bahagia. Hasilnya ajib hadirin. Rakyat yang paling bahagia kata mereka adalah rakyat Bangladesh hadirin. Padahal negara miskin. Itu Inggris nomor 37 dari kebahagiaan, Amerika nomor 42. Menurut penyelidikan mereka sendiri, bahwa rakyat-rakyat di sana yang disebut negara maju itu tidak bahagia hadirin yang mulia. Tidak bahagia karena tidak wujud agama. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab, beritahu dunia bahwa kejayaan manusia dalam agama, dalam taat kepada Allah, pasti diberkahi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala akan sejahterakan hidup kita dunia dan akhirat. Begitu juga untuk pribadi-pribadi kita hadirin yang mulia. Kalau kita amalkan agama secara sempurna, jangan sampai ada satu orang pun dalam rumah tangga kita yang tidak sholat. Semua taat kepada Allah. Allah akan rubah kehidupan kita. Allah. Itu janji Allah. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang taat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan dengan kekayaan, bukan dengan rumah bagus, tapi dengan agama. Maka penting setiap kita bertanggung jawab, memberitahu kepentingan agama. Hari ini dianggap agama sepele, tidak berarti, tidak dipikirkan. Inilah yang menyebabkan kesusahan-kesusahan, bencana-bencana, terjadi gunung meletus, gempa bumi, kemarau yang panjang, tsunami. Ini semua dari akibat dosa-dosa manusia hadirin yang mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi bencana-bencana di daratan dan di lautan dari akibat amal buruk manusia. Tapi kita tidak mencadari. Kita berpendapat seperti orang tidak beriman. Itu bencana alam. Kalau gunung meletus karena lahar tersumbat sehingga terjadi ledakan. Bumi gempa karena gesekan lapisan bumi. Tidak hadirin. Semua alam ini, gunung, tanah, air, semua dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Gunung tidak akan meletus kalau tidak diperintah oleh Allah. Air laut tidak akan naik ke darat kalau tidak diperintah oleh Allah. Bumi tidak akan gempa kalau tidak diperintah oleh Allah. Hujan tidak akan turun kalau tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran disebutkan jangan perkara besar. Gugurnya satu daun dari ranting pohon atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kejadian alam bencana nature, bukan. Semua dikuasai oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Kalau manusia ini taat kepada Allah, Allah jadikan alam ini menjadi friend, menjadi teman kepada bersahabat dengan manusia. Tapi kalau manusia tidak taat kepada Allah, menjadi bencana bagi manusia segala sesuatunya. Demikian hadirin yang mulia, kita bertanggung jawab beritahu perkara ini ke seluruh dunia. Mungkin mereka mengejek atas pendapat ini, mencemooh. Sabar, para nabi pun diejek, dicemooh, diperangi, bahkan dibunuh karena mendakwahkan perkara yang hak. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti perjuangan para nabi dan harus menjadi seperti nabi kita. Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, maka kita juga harus menjadi rahmat bagi Islam. Harus kasihan kepada seluruh dunia, kasihani orang Amerika, kasihani orang Eropa, kasihani. Mereka walaupun maju bagaimana dalam keduniaan, begitu mati karena tidak Islam, akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Bukan mereka harus dibom, bukan diperangi, dikasihani, didakwah, dinasehati.
Masalah mereka nurut atau tidak nurut itu urusan Allah. Hidayah di tangan Allah. Kita usaha atas perkara ini. Maka setiap kita nih, orang-orang Indonesia perlu berkorban, hadirin yang mulia. Dunia mengatakan orang Indonesia ini punya akhlak yang baik, punya hati yang lembut. Ini sifat dai, sifat para nabi. Gunakan perkara ini untuk mendakwakan agama ke seluruh dunia. Kita punya modal atas perkara ini, hadirin yang mulia. Kita tidak akan maju dalam perkara-perkara lain. Dalam bidang olahraga, bangsa lain lebih kuat tubuhnya, lebih kuat staminanya. Kita tidak menang, hadirin yang mulia. Pertanian saja kita kalah sama orang Thailand. Thailand duriannya kemana-mana, kelapanya sampai di Amerika, hadirin yang mulia. Kita apa? Lemah. Tapi bisa maju bangsa Indonesia dalam dakwah. Dalam mendakwahkan agama, menyerukan yang hak, sampaikan. Dia ada modal, alhamdulillah. Kita dengan usaha dakwah kecil-kecilan, kita kirim jamaah dari Indonesia ke Amerika. Orang Amerika terima dan minta didatangi lagi. Kita kirim ke Kanada, demikian juga. Kita kirim ke Brazil, kita kirim ke Kolombia. Mereka minta lagi. Seluruh dunia minta didatangi oleh orang-orang Indonesia untuk mendakwahkan agama. Mereka merasakan ada manfaat atas ini. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang sudah keluar 4 bulan, tingkatkan pengorbanan. Datang ke seluruh dunia, dakwahkan ini agama. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada kita. Pertolongan Allah akan bersama kita. Jangan kita melihat tidak punya uang, kita miskin, orang kampung. Semua kalau orang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan dikuatkan kedudukan kamu. Hadirin yang mulia, kita akan mulia, akan dimuliakan oleh Allah kalau kita ambil ini kerja kenabian, kita korban dengan harta diri sendiri, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, datangi orang, beritahu, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah agar kamu berjaya. Wahai manusia, imanlah kepada Allah agar kamu berjaya. Wahai manusia, taatlah kepada Allah agar kamu bahagia. Kebahagiaan manusia ada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin semua siap untuk perkara ini insyaallah. Semoga Allah menerima, menjadikan kita asbab hidayah bagi seluruh alam. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.